Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun.
kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Allah Maha Kudus hadir di tengah-tengah kami dan hati kami siap untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami, memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka cita di hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kanan dulu, kasih senyuman yang termanis, yang terbaik. Katakan, lepaskan kata-kata berkat. Tuhan sangat mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, karena engkau menjadi sumber sukacita dalam hidup kami. Haleluya. Kami terima sukacitamu pagi siang hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Terima sukacita surga.
sukacita dari Tuhan. Yes, amin. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima sukacita surga, dalam nama Yesus kami terima sukacita dari Tuhan. Mari bersaksi untuk Tuhan. Sama-sama yuk katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, karena sumber kekuatanku dari Tuhan. Sukacita surganya penuhiku. Mari jemaat saja katakan haleluya. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Yes, Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam-Mu. Kami bersorak bagimu. Haleluya. 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 Kau ada dalam hatiku. Yes, Mari bagi sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Boleh kasih tos kiri kanan Bapak Ibu. Kasih sukacita buat dia. Kasih semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Yang masih semangat memuji Tuhan, sorakan. Haleluya. Mari bagi tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji
Tuhan. Kasih yang terbaik pagi siang hari ini. Sebab Dialah yang terima pujian. Yesus, Kau sukacitaku, lah namamu. Sukaramu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia namamu. Kalau sukacitaku, kalau sukacitaku. Mulia namamu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sama-sama katakan sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yang mana punya Tuhan Yesus, suarakan haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang masih semangat buat sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Tuhan mengubahkan ratapan kami menjadi tarian sukacita. Mari memuji Tuhan. Na, 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 na. Haleluya. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I'm dancing for His joy has come. Oh, He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I'm dancing for His joy has come. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Oh yeah. Di dalam kesesakan Kau beri kelimpahan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu Kau melenyapkan segala kegelapan. Dahsyat pagi menerangkan, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Oh, Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Jemaat Tuhan saja katakan dengan iman. Di dalam kesesat Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Tuhan yang menjadi penghiburan. Dengan iman katakan, percaya fajar pagi merekah. Setiap pagi kami melihat damai sukacita dari Tuhan.
sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, ini dia, musyikiri dia, na mas. Ini nama tak ini dia, ini nama kata syikiri dia. Oh, suka citaku darimu takkan pernah habis, takkan pernah kering, takkan pernah berhenti mengalir. Sungai sukacita dari Tuhan mengalir di hati kami. Oh, Kau yang menjadi kerinduan dalam hati kami, kesukaan di hati kami, pribadimu hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Ini dia masyana la 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 la. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah, Dia setia, Yesus. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Ini yang kami pegang, janji-Mu.
Saya jemput kita bangkit berdiri. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah, ya sahabat sejatiku. Tempat kami mencurahkan isi hati kami. Engkau tahu apa yang ada di hati dan pikiran kami. Kau tahu apa yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan. Pegang tangan kami, berjalanlah bersama kami. Tuhan setia menemani, menyertai langkah hidup kami. Yesus kita terus beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Kau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami membawa hati yang menyembah siang hari ini. Bukan sebagai penonton rohani, bukan sebagai penikmat rohani, tapi kami mau sebagai penyembah. Biar Engkau menemukan hati kami sebagai worshiper, bukan consumer. Biar Engkau menemukan kami siang hari ini bukan hanya datang untuk menduduki kursi ibadah, tapi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat roh kami Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan. Kami mau diarahkan, kami mau ditegur, kami mau diubahkan. Kami mau diingatkan di area mana yang kami perlu berubah, di area mana yang kami perlu sadar, kami perlu bertobat Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar tuntunan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membentur kehidupan kami, karakter kami, hati kami yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
Kami mau menjauhi diri dari segala macam gangguan, handphone dan sebagainya karena kami mau menghormati Tuhan. Kami mau menempatkan Tuhan di posisi yang terutama pada siang hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus, sama-sama percaya katakan amin, amin, amin. Sebelum saudara duduk, bolehkah kasih salam dulu kiri kanan saudara dan ucapkan berkat. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Oke, silakan saudara duduk. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini kali pertama saya ada di Puri Intergen Church ya untuk hari Minggu. Sebelumnya di Jakarta Prophetic Gathering. Ini kali pertama saya untuk ada di ibadah raya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Untuk semua tim kepemimpinan, saya sama sekali tidak menganggap enteng setiap kali kesempatan bagikan firman Tuhan. Karena ini bukan tentang saya, tapi tentang firman Tuhan yang akan berbicara dalam kehidupan saudara. Amin. Izinkan saya perkenalan singkat. Nama saya Alvin. Ya, saya sudah menikah. Jadi mohon maaf kalau ada yang tertarik. Istri saya namanya Alvina. Namanya mirip Alvin dan Alvina. Bukan karena saya cari pasangan hidup yang namanya sama, bukan. Ya. Dan saya udah punya anak usianya 5 tahun. Namanya bukan Alvino. Namanya Season ya, namanya Season. Jadi saya Alvin, Alvina punya anak Season. Saya melayani sebagai salah satu youth pastor di gereja Tuhan yang gak sempurna pastinya di kota Bandung. Di GBI CLCC yang terletak di Paris Van Java. Berapa banyak di atas saudara pernah ke Paris Van Java? Puji Tuhan, eksis. Di tengah-tengah orang Jakarta, oke. Nah, apalagi ya perkenalannya? Ya sepertinya itu aja. Oh ya, sekarang saya bekerja sebagai guru olahraga. Ya, guru olahraga. Nanti saya akan cerita di akhir kenapa perjalanannya bisa demikian. Oke, saya rasa cukup perkenalannya karena saya yakin setiap kita akan excited dengan firman Tuhan. Amin. Yang excited boleh lambaikan tangan dengan firman Tuhan. Ya, kita dalam bulan ini ada tema tentang ketika Tuhan berdiam. Waktu Tuhan berdiam, biasanya kita mikir ini Tuhan lagi diem, lagi absen, lagi gak perhatiin kita atau gimana ya. Atau kita mulai berpikir kayaknya Tuhan udah overload kapasitasnya nih. Gak ngerti kondisi kita lagi gimana. Soalnya dia kayak diem, kayak silent. Mungkin lagi istirahat dan sebagainya. Dan itu terjadi di masa-masa Habakuk saat itu ketika bangsa saat itu mulai mengalami penindasan dari bangsa yang sebetulnya kayaknya nih bangsa gak lebih baik dari kita deh. Kayaknya bangsa Israel lebih baik deh. Kok bisa Tuhan izinkan bangsa yang kurang baik menindas yang lebih baik? Secara transaksional mindset aja gak nyampe. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Nah saat itulah kita berpikir Tuhan kayaknya diam. Kita udah berpikir kayaknya kita sudah melakukan yang baik, yang sesuai, tapi yang terjadi gak sesuai. Gimana sih matematikanya Tuhan? Gimana sih kalkulatornya Tuhan? Ya, dan di Habakuk pasal yang pertama 2 minggu lalu kita belajar satu take away point yang penting adalah bahwa God is in control, not you. Coba bilang kiri kanannya, bukan elu. Bukan kamu yang pegang kendali, tapi Tuhan yang pegang kendali. Dan kadang-kadang waktu kita berpikir Tuhan yang pegang kendali, kita masih pengen intervensi kendalinya Tuhan kan. Karena kita berpikir itu gak sesuai dengan standarnya kita, gak sesuai dengan matematikanya kita, gak sesuai dengan pemikirannya kita, gak sesuai dengan gambaran pengalaman kita. Karena kalau kita punya pengalaman, seringkali kita berpikir harusnya gini. Atau gini nih biasanya hasilnya begini. Ya, kita bandingin dengan kejadian-kejadian lampau yang sebetulnya sekarang memang berubah dan Tuhan pun bergerak terus supaya kerajaan Allah dinyatakan. Dan itu imbasnya kepada kita. God is in control. Ya, bahkan kalau kita yakin dan percaya, seberapa banyak di sini yang suka overthinking, boleh angkat tangan? Terima kasih atas kejujurannya, sebagian angkat tangan. Nah, kadang-kadang waktu kita overthinking, kalau kita pelajari lebih dalam, kenapa? Karena mungkin kita takut kehilangan kendali. Itu aja bisa menjadi sebuah pemikiran dan perenungan apakah kita betul menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Ya, itu Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang kedua, sebetulnya di situ kita membahas bagaimana Tuhan mulai menunjukkan keadilannya, bahwa Tuhan juga mulai menyatakan keadilannya kepada bangsa yang menindas, yang sebetulnya kita sebut bangsa itu fasik. Ya, tapi bagaimana respon kita terhadap itu? Nah, ada satu statement di minggu lalu yang dibahas bagus sekali bahwa tipu daya kekuasaan dan kontrol akan membuat kita memilih kesombongan atau iman. Waktu saya coba perhatikan statement ini lebih baik saudara. Waktu kita mulai kehilangan kendali, kehilangan kekuasaan, kita sebetulnya lagi diperhadapkan dengan kesombongan diri kita.
Perhatikan dengan baik, kesombongan diri kita. Bahkan waktu kita mulai kecewa sama hidup, sebetulnya itu menunjukkan betapa sombongnya kita. Bahkan saya mau sebut bahwa puncak kesombongan manusia adalah ketika kita mulai kecewa. Kenapa? Karena kita berpikir Tuhan gak becus, kurang capable Tuhan ini mengatur semua ini. Kok begini chaosnya, begini berantakannya. Tuhan, kamu kurang ability nih kayaknya. Nah, itu kesombongan terbesar. Yang seharusnya job desk manusia secara tugas adalah diatur. Tapi kita pengen ngatur. Ya, itu adalah kesombongan. Sedangkan iman adalah dimensi bagaimana kita percaya. Walaupun kita belum melihat. Waktu kita belum melihat tangannya Tuhan. Tapi kita mulai beriman kepada hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan kita baik. Amin. Hiduplah di dimensi iman itu. Nah, hari ini di Habakuk pasal yang ketiga kita masuk lebih dalam. Kita membahas sebuah doa dari Nabi Habakuk sebetulnya, ya. Dan saya akan beri judul di hari ini adalah tentang clueless. Sama-sama katakan clueless. Clueless itu kayak kehilangan clue, kehilangan arah, nggak punya sinyal mau gimana nih arah hidup kita. Clueless, ya. Sama ketika Tuhan berdiam. Nah, clueless sering terjadi ya sederhananya karena hal seperti ini. Waktu realita kita tidak sesuai dengan harapan. Apapun itu. Mau bicara soal makan malam, makan siang aja begitu gak sesuai harapan. Kita mulai, kok bisa ya? Biasanya rasa di restoran ini gak seperti ini. Kok hari ini beda ya? Dagingnya kayak lebih bau sedikit. Kok kayaknya kurang manis. Kok kayaknya kurang asin. Dan sebagainya. Waktu hal-hal sederhana dan detail-detail sekalipun itu di luar dari ekspektasi kita. Kita bisa mulai namanya area kekecewaan. Makin parah kekecewaan gitu, kita mulai makin clueless, bingung. Nah itu sebetulnya yang terjadi menggambarkan lebih clear apa yang terjadi di kitab Habakuk ini saudara. Ya, clueless. Belum lagi kalau kita seringkali membandingkan, kita paling mudah membandingkan kan, area perbandingan. Kita bandingkan ini sama yang kemarin, sama temennya, sama keponakan, sama saudara. Sehingga semua harapan kita, waktu gak terjadi, itulah area kekecewaan. Di area itulah sebetulnya kita bisa memilih. Mau sombong, mau kecewa, mau beriman, mau kita meresponi seperti apa, mau membalas, mau terluka dan membiarkan lukanya, mau kita membalikkan diri meresponi dengan cara Tuhan. Itu semua area yang sebetulnya kita berjumpa dengan Tuhan ketika kita merespon dengan benar. Amin. Nah, kita akan mulai masuk ke Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah banyak mendengar tentang pentingnya doa. Tapi biar saya mengingatkan kembali saudara, betapa pentingnya doa itu, bagaimana doa membawa realita kehidupan kepada dimensi Tuhan melalui sebuah iman. Ya, doa itu membawa realita kehidupan kepada dimensi Tuhan melalui sebuah iman. Jangan terbalik saudara. Doa itu membawa semua kemampuan Tuhan untuk membuat realitas saya terpenuhi. Bukan. Maka dari itu doa Bapa kami diajarkan apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tapi secara perilaku kita seringkali saudara, datanglah kerajaanku. Jadilah kehendakku. Tolong Tuhan, di akhir kita tambahkan seperti itu kan. Kita memaksa Tuhan supaya datanglah kerajaan kita. Entah cara berpikir kita, parenting misalnya ya. Saya anak pertama, terus kemarin cucu pertama selama 5 tahun lagi. Jadi bayangkan, dari dua belah pihak saudara. Dari istri saya itu anak tunggal. Jadi orang tuanya juga punya cucu pertama anak saya. Ya, orang tua saya, cucu pertama anak saya. Kita berdua, anak pertama anak saya. Bayangkan saudara, betapa macam parenting yang hadir di sana, ya. Dan gak tahu gimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kepusingan itu kita ya, sehingga kita kadang-kadang seringkali ekspektasi beda dengan realita. Orang tua saya selalu bilang, dulu waktu kamu kecil, lah beda, itu eranya aja udah berbeda. Terus orang tua ini juga cerita, dulu waktu kamu kecil, nah. Kita semua punya perbandingan dan harapan. Tapi bayangkan waktu kita berdoa. Kita masuk ke dimensi iman. Kita baru mulai bisa berpikir firman Tuhan.
kasihilah orang tuamu, kasihilah sesamamu, kasihilah istrimu. Sehingga saya bisa melihat, oh kenapa mereka berpikir gitu ya. Saya belajar di tengah, istri saya belajar di tengah. Melihat dari sudut pandang yang lain, melihat dari sudut pandang orang tua yang lain. Kenapa mereka gitu ya? Oh karena dilahirkan di masa-masa orang tuanya masih baby boomer, kelahiran 40-an. Pendidikan parentingnya seperti ini. Saudara, waktu kita belajar masuk ke dalam dimensi iman, kita bisa punya yang namanya kedewasaan. Sama-sama katakan kedewasaan. Kedewasaan dalam merespon. Ya, di Habakuk pasal ketiga ini adalah sebuah kedewasaan dari seorang Nabi Habakuk. Bagaimana dia mengucapkan doa-doanya di tengah-tengah kondisi yang clueless. Ya, kita lihat Habakuk ini kalau saya mau coba bagi, kita perdalam ayat ini ada dibagi menjadi 5 sebenarnya saudara ya. Habakuk pasal 3 ayat 1-3 itu sebenarnya bicara soal kekaguman. Ya, terus 4 ayat berikutnya bicara soal memberikan kepercayaan pada kuasa Allah ya. Kita lihat, nah ini slide-nya ya. Terus keyakinan, nah kita bahas 3 pertama dulu nih. Habakuk pasal 3 ayat 1-3. Boleh dibuka ayatnya? Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan ya. Mulai sedih, mulai clueless itu. Karena mulai meratap gitu ya. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sela, Sela itu berhenti sejenak, kayak menghela nafas gitu ya. Gitu ya. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ini doa yang mulai diisi dengan tidak menggerutu, tidak berperan sebagai korban, tidak playing victim, tapi mulai ganti jadi kekaguman. Makanya doa Bapa kami pun, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Kekaguman sama Tuhan. Di ayat keempat sampai ke-7, Nabi Habakuk mulai menyatakan ulang kuasanya. Maka dari itu kita penting mengucapkan terus kebesaran Tuhan di masa-masa waktu kita mengalami Tuhan itu penting saudara. Mengingat, sama-sama katakan mengingat. Saudara bisakah ingat kedahsyatan Allah yang hadir di masa-masa saudara mungkin pernah mengalami Tuhan. Dan jangan sampai kita tertipu berpikir bahwa oh Tuhan tidak akan melakukannya lagi sekarang, akan melakukannya lagi. Tapi mungkin caranya berbeda. Sensasinya mungkin berbeda. Jangan ingat-ingat terus sensasi yang masa lampau. Ya, mungkin cara Tuhan memperbaharuinya berbeda, saudara. Di ayat 4-7 itu mengingat kedahsyatan Allah. Waktu kita mulai ingat. Saya ingat lagi momen-momen dulu. Oh, kok bisa ya Tuhan memulihkan kondisi keluarga saya. Memulihkan kondisi yang namanya bagaimana saya terpuruk. Nanti di akhir saya akan cerita betapa terpuruknya saya. Terus bagaimana di masa muda saya, wah saya tidak punya masa muda. Karena terlalu sibuk pada saat itu dalam keatletan saya. Tapi akhirnya Tuhan bisa kembalikan lagi. Menemukan esensinya. Kadang-kadang itu saya renungkan, Tuhan baik. Ketika kita mulai seperti itu saudara, masuk ke ayat 8-13. Bicara apa? Mulai yakin. Sama-sama katakan yakin. Ini yang sulit kita temukan saudara. Ya. Saya pribadi waktu mengalami gagal. Entah gagal dalam, waktu itu gagal dalam hubungan pernah. Waktu sebelum berpasangan, dalam berpacaran gagal. Dalam bisnis pernah gagal. Untuk menemukan kepercayaan diri. Keyakinan. Itu gak mudah saudara. Bangkit lagi dan akhirnya yakin lagi. Percaya diri lagi. Semangat lagi. Itu gak mudah. Tapi lewat 2 step awal ini. Mulai kagum sama pribadinya Tuhan. Mulai ganti fokus dari kemampuan kita. Kepada kemampuan Tuhan. Mulai kembali kepada kuasa Allah. Baru ada keyakinan di situ. Percaya bahwa Allah bertindak. Untuk menyelamatkan umatnya. Dan menegakkan keadilan. Ini luar biasa sekali di ayat 8-13. Baru akhirnya kita lihat part berikutnya. Next slide. Nah ini kita baca yuk ayat 14-16. Boleh dibuka ayat 14-16. Ya. Boleh sama-sama kita baca dengan suara keras yuk. 1, 2, 3.
Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigila bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara, yang luar biasa adalah waktu mulai yakin, mulai bangkit semangatnya. Perhatikan, lewat doa ada transformasi dalam spirit. Dan yang luar biasanya lagi tadi ada kata tenang. Sama-sama katakan tenang. Saudara, untuk bisa tenang dalam sebuah masalah, dalam sebuah badai, kita perlu Tuhan Yesus. Untuk hanya bertahan tapi mengeluh, itu gak butuh doa, saudara. Saudara gak butuh doa kalau mau mengeluh. Saudara menyalahkan orang, gak butuh doa. Itu bakat kita dari lahir, saudara. Menyalahkan tuh bakat kita dari lahir. Adam aja begitu diberitahu kamu berdosa, dia nyalahin Hawa. Hawa nyalahin ular. Jagonya kita. Nyalahin orang tuh jagonya kita. Biasanya kan kita jago evaluasi, tapi kurang jago mengoreksi diri ya. Evaluasi, ini kenapa? Ini salah siapa? Ini salah di mana? Saudara, perhatikan dengan baik. Ya. Waktu kita mulai menyerahkan diri sama Tuhan, harusnya ada tenang. Dan kita bisa mulai menerima bahkan yang di mata kita. Ya, tadi kita punya ekspektasi kan, di mata kita gak sesuai standarnya kita. Saya soal kasus yang tadi aja saudara, saya mulai bisa menerima, oh saya mengerti kenapa orang tua saya berpikir gini. Saya mengerti kenapa ada ketegangan di sini dengan istri saya. Oh, saya mengerti kenapa orang tua istri saya seperti ini. Dan disitulah mulai apa? Bisa tenang. Tenangnya kenapa? Bukan karena mereka akan berubah. Tetap mungkin deadlock. Tapi mulai mengerti, oke, ini adalah ketegangan yang akan dihadapi. Tapi aku memilih tenang. Karena aku tahu manusia terbatas. Manusia punya kelemahan. Di sini saatnya justru mengasihi, karena itu yang firman Tuhan sampaikan. Bukan saatnya menuntut. Karena menuntut tidak mengubah apapun, hanya mengotori hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh terbuka, ya. Bukan berarti kita nggak boleh menyatakan perasaan kita, boleh. Tapi bagian menjaga hati kita untuk tetap beriman, itu juga bagian kita, saudara. Nah, doa ini penting sekali. Lakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya, bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah taat, tapi bagian Tuhan itu yang menyatakan hasil dan resultnya. Nah, ini ayat 17-19 ini adalah ayat-ayat terakhir di kitab Habakuk. Dan saya senang sekali waktu melihat ini, bisa ya, ini memang butuh Tuhan. Yang tadi untuk bisa tenang kita butuh Tuhan. Untuk menggerutu dan marah-marah kita gak perlu Tuhan. Dalam segala situasi yang buruk itu. Tapi ini perhatikan. Untuk bersukacita di tengah kondisi clueless, itu supranatural. Itu karena Yesus yang ada dalam kita. Itu lahir karena buah roh. Keintiman dengan Tuhan. Buah rohnya apa? Kasih, sukacita. Saya pernah ngobrol sama beberapa orang. Oh ya, kalau Pastor Alvin sih kan memang orangnya sukacita ya. Enggak. Saya mau bilang saya memang orangnya ekstrovert aja. Buktinya kalau kondisinya susah juga tetap aja bete. Tapi kalau kita, walaupun orangnya introvert, ya, orangnya bermasalah, misalnya pendiam, serius, kelihatannya garang. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, harusnya ada buah roh yang namanya sukacita. Itu baru dasarnya Tuhan Yesus. Kata siapa orang ekstrovert ceria terus? Belum tentu juga. Itu kepribadian aja saudara. Tapi kalau dalam Tuhan, itu namanya apa? Firman yang menulis Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu semua apa? Buah. Akarnya apa? Keintiman dengan Tuhan.
kerajaan diri sendiri yang harus digoncangkan sehingga digantikan dengan kerajaan Allah yang memerintah dalam hidup kita. Amin. Ini Habakuk 3 ayat 17. Kita bacakan ayat ini dengan suara kelas. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku. Amin. Wow. Saudara, kalau kita gali lebih detail lagi ayat-ayat ini. Pohon ara. Pohon ara itu bicara kemakmuran dan rasa aman. Bayangkan waktu gak ada rasa aman, gak ada kemakmuran. Sekalipun itu dia tetap mau bersuka cita. Pohon anggur bicara apa? Anggur selalu melambangkan pesta, happiness, ya, pesta, party. Tapi gak ada itu. Kita gak ada dalam tanda kutip entertainment dalam hidup kita. Sekalipun itu gak ada, aku bersuka cita, kata Nabi Habakuk. Pohon zaitun. Saudara tahu pohon zaitun kalau pada zaman itu menggambarkan apa? Menggambarkan pengurapan, karena minyak zaitun pengurapan. Melambangkan kehadiran Tuhan. Pada saat itu mungkin sampai clueless, tidak merasakan adanya kehadiran Tuhan. Tapi sekalipun itu, tetap akan beriman, bersuka cita. Kenapa? Karena pribadi Tuhan tidak berubah karena keadaan kita. Amin. Ya, iman itu pasti akan membawa sukacita dalam situasi clueless. Terus apalagi bicara soal ladang-ladang bicara marketplace, ya. Marketplace, toko-tokonya kita, barang dagangannya kita, ya, aset-asetnya kita, cuan-cuannya kita udah nggak ada. Tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhanlah sukacita itu sendiri yang ada dalam kita. Amin. Iman membawa sukacita dalam situasi clueless. Saudara, di Habakuk 3 ini sebenarnya tidak ada lagi Habakuk pasal 4. Di sini saya merenung berarti dalam hidup ini gak selalu happy ending. Gak selalu cerita-cerita itu harus happy ending. Mungkin ceritanya sad ending, bahkan tragis. Bahkan kalau kita tahu murid Yesus pun berakhir dengan situasi yang tidak nyaman. Petrus disalib terbalik. Mungkin istrinya, kan dia punya istri ya saudara Petrus. Setelah dibilang saya ikut Tuhan Yesus ya. Gak lama mendengar kabar, akhirnya istri itu mendengar kabar suaminya disalib terbalik. Gak selalu happy ending. Tapi iman yang benar, saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendeta Bikman Sirait saudara. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung, yes. Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunung tidak berpindah. Itu iman yang benar. Hari ini yuk kita kembali ke akar hati kita. Yang bisa bicara, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Ya. Ada beberapa tokoh di Alkitab mungkin tidak seperti kitab Habakuk. Yang di akhirnya lebih baik. Tapi ternyata ada jalur baru yang Tuhan bukakan. Kembali lagi untuk rencana Tuhan. Bukan untuk rencana kita. Ini Daniel. Kalau saudara lihat gambar Daniel ini dengan singa-singa yang tidak bisa makan Daniel karena Tuhan mengatupkan singa itu. Pada saat itu Daniel juga clueless. Dia tidak diperbolehkan menyembah Tuhan. Tapi dia tetap menyembah Tuhan, akhirnya dilempar ke gua singa. Dan apa yang terjadi? Daniel ternyata situasinya berubah. Malah saat itu bangsa itu menyembah Tuhan karena Daniel ditolong Tuhan. Ya. Tapi kitab Habakuk tadi bicara apa? Sekalipun domba-domba terhalau, sekalipun pohon ara, sekalipun pohon anggur, semua gak ada hasilnya. Tetap pribadi Yesus aja. Pribadi Tuhan aja. Daniel waktu saat memutuskan menyembah, dia gak tahu bakal ditolong toh. Dia gak tahu bakal ditolong, tapi akhirnya dia yakin Tuhan yang dia sembah punya cara. Ya, berikutnya lagi kisah soal Yusuf. Kita skip aja ayatnya. Yusuf. Nah, ini kisah Yusuf yang dibuang ke sumur. Dia gak bisa lihat ke depan karena mentok, ke belakang mentok, ke kiri mentok, kanan mentok, hanya lihat ke atas. Tapi kita lihat ayatnya di Kejadian 50 ayat 20. Belasan atau puluhan tahun kemudian,
Yusuf ngomong seperti ini, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kenapa saya bercerita soal Yusuf, soal Daniel? Ya, karena akarnya sama dengan Habakuk cerita, berdoa, menyerahkan sepenuhnya. Tuhan mau bawa kemana? Mereka ini cuma hamba. Mereka cuma pelayan Tuhan. Mereka siap dipakai Tuhan. Pemeran utama hidup mereka bukan mereka yang mendapat glory atau spotlight. Tapi semua tentang Tuhan. Tapi akhir hidupnya beda-beda. Yusuf jadi raja. Daniel tetap dipakai. Habakuk titik, tidak ada koma. Sudah tadi ayat terakhirnya. Sekalipun tadi itu. Maukah kita menyadari bahwa ikut Tuhan kita gak bertransaksi sama Tuhan. Gak transaksi. Tapi kita bisa bilang gini, mulai mengganti harapan kita. Bahwa kita yakin dan percaya bahwa sumber kita bahagia, sumber kita sukacita, pribadinya saja. Yohanes 14 ayat 6 ngomong, akulah jalan. Jadi jalannya memang pribadi dia. Bukan ditunjukkan bikin bisnis baru apa, bukan ditunjukkan harus sekolahin anak di mana, ngomong apa ini, bukan. Akulah jalan. Pribadi dialah sumber sukacita itu sendiri, amin. Saya akan tutup dengan situasi saya yang clueless juga, saudara. Ini cerita saya seorang atlet, tadi saya sudah cerita dari tahun 2005, bahkan waktu itu usia saya 13 tahun saya sudah main olahraga basket. Terus berkembang sampai saya ngerasa karir saya bagus. Ya, waktu itu main di DBL Indonesia All Star tahun 2009. Tapi akhirnya saya cepat saja ceritanya, saya clueless, berakhir di bangku cadangan. Saudara bisa lihat itu, saya tidak berkeringat sama sekali karena saya adalah pelatnas, pemain latihan dan pemanasan. Jadi kalau bertanding saya tidak banyak bermain, tapi banyaknya ikut makan-makan saja. Kalau juara saya ikut makan-makannya, dapat bonusnya, tapi makin gemuk. Karena ikut makan-makannya aja. Menyakitkan, saudara. Jujur saya seperti saat itu merasa, kok bisa ya Tuhan kamu meninggalkan saya. Padahal saya dari kecil gak pernah doa yang benar. Selalu doanya, Tuhan tolong jadikan saya atlet terkenal, jadikan saya basketball celebrity player, boleh gak saya ke Amerika, boleh gak saya tinggi badannya 2 meter, boleh gak orang tua saya dapat pekerjaan di sana jadi pembantu ke, jadi apa ke, yang penting saya. Kerajaan saya adalah saya pengen jadi pemain basket. Sepertinya mulus, karena kerja keras, seminggu latihan bisa 7, 8, 10 kali, pokoknya sehari 2 kali main terus. Sepertinya mulus. Tapi karena ternyata Tuhan mau ubah hati saya yang kurang tulus ini. Tahun 2013, 1 tahun saya hidup dalam kepahitan. Akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan dengan satu statement sederhana yang sampai hari ini masih saya pegang. Statement itu bicara tentang ini. It's not about me. It's all about God. Simple, saudara. Sampai hari ini saya baru mengerti, karena dulu saya pernah ngalamin yang namanya juara nasional, tapi saya gak bahagia karena bukan saya yang jadi selebritinya. Ingat banget waktu itu pegang piala, tapi saya marah-marah. Egois. Saudara sadarkah saya bertobat sejak saat itu, dan sampai hari ini 12 tahun saya hampir setiap hari saya pasti melayani Tuhan. Ikut komsel, ikut semuanya, saya ikuti semua. Di gereja di mana saya dimenangkan itu di GBI CLC. Sampai akhirnya saya jadi pendeta. Jadi mentok kanan, mentok kiri. Wah, mentok kanan, pokoknya olahraga agama saya apa? Basket. Tuhan saya apa? Basket. Mentok kiri, langsung jadi pendeta. Tapi spiritnya masih sama, saudara. Saya pikir sudah selesai ceritanya. Tapi spiritnya masih sama. Ternyata hati saya masih sama. Pengennya apa? Jadi celebrity pastor. Hatinya belum beres. Harusnya ceritanya udah bagus ya tadi ya. Ketemu Tuhan, jadi pendeta, pelayanannya berkembang, anak-anak muda banyak di kota Bandung. Tuhan belum selesai. 3 tahun lalu situasi saya makin clueless di gereja. Kok bingung, tiba-tiba banyak yang nawarin saya jadi pelatih basket, bayangin. Padahal sebelumnya mana mau saya jadi pelatih basket, saya benci sama mereka gak mau mainin saya. Sadarkah saudara, aneh sekali. Sekolah pertama telepon saya tolak. Saya bilang, enggak.
Saya ini full time pastor. Keren. Oh iya, selamat melayani Pak Pendeta. Iya, sip. Saya utus teman saya yang sejenis, yang juga gagal di olahraga. Lu ngelatih ya. Oke, saya melayani di gereja. Keren kan? Pendeta. Sekolah kedua, sama. Saya tolak dengan hal yang sama. Sorry, enggak. Full time pastor. Sekolah ketiga, dia telepon gembala sidang saya. Dan puji Tuhan, Tuhan memakai gembala saya untuk memproses hidup saya kembali. Gembala saya bilang, yes, pergi kamu ke sana. Akhirnya saya melatih basket, kita lihat gambar berikutnya. Nah, saya melatih anak-anak yang kecil. Anak-anak yang kecil. Perhatikan saudara, bahkan dulu saya semenjak masuk gereja, karena saya atlet basket masuk gereja, nggak mau saya menyentuh ruang kids, ruang teens, enggak, anak-anak kecil saya nggak mau ngobrol. Hati yang sombong, nggak mau. Harus ngobrolnya sama siapa? Pengusaha, pendeta. Sorry, gue punya cerita soalnya. Sombong. Ternyata situasi itu bikin saya makin clueless. Kenapa? Karena ternyata masalahnya ada di sini, saudara, di hati saya, kesombongan hati saya. Jadi kadang-kadang clueless itu terjadi bukan untuk mengubah situasinya, tapi mengubah ekspektasi kita, standar hidup kita. Atau apa nih? Perhatikan dengan baik. Berhala-berhala kita yang tanpa sadar tetap masih kita kejar, bahkan kita sudah ke gereja. Ya, bahkan panggung gereja ini bisa menjadi berhala kita kok. Itu gambar saya yang terakhir di kanan, yang warna biru itu saya jadi guru olahraga. Yang tadinya saya ngantor di gereja, saya jadi ngantor di dekat lapangan olahraga. Itu isinya adalah bola-bola tenis, bola-bola basket gitu ya saudara ya. Satu titik yang saya syukuri adalah terima kasih Tuhan. Tuhan masih mendidik saya. Tuhan masih mempercayakan saya. Saya gak bisa banyak cerita bagaimana apa yang Tuhan kerjakan di basket. Orang-orang yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Trofinya berbeda. Yang tadinya trofinya adalah selebriti, ketenaran, prestasi, beda. Kacamata kerajaan Allah melihat apa? Pemulihan, pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan, kesembuhan, banyak hubungan-hubungan dipulihkan. Itu yang perlu kalian bawa dan kita semua bawa di marketplace. Cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu situasi-situasi clueless, justru itu harus jadi turning point untuk kita menyatakan, hey, Tuhan kita gak berubah. Amin. Statement terakhir. Clueless situation, situasi clueless itu bisa jadi turning point waktu kita punya iman yang benar, saudara. Dan jangan buru-buru menyalahkan, kayaknya salah ini, kayaknya bosen deh ibadah minggunya gini mulu, gak ada yang lain apa. Jangan buru-buru. Mungkin kitanya salah. Saya butuh bertahun-tahun di gereja sampai jadi pendeta baru menyadari, oh selama ini saya belum sungguh-sungguh melayani Tuhan, baru melayani diri sendiri. Pakai nama Tuhan dan pakai tanda kutip platform gereja. Tapi sekarang saya menyadari pentingnya ikut Tuhan Yesus. Seperti Yesus. Karena dialah sebetulnya mahkota kehidupan kita yang sejati. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan yuk. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Engkau Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami hanya mau Engkau Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus dan kuatkan hidupku.
kita sembah Tuhan di dalam roh. Shikara la 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 ya la la la. Oh ya la 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 ya la 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 la. Roh Kudus mampukan kami shikara ya la 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 la. Meresponi setiap situasi kami dengan benar Tuhan. Roh Kudus mampukan kami shikara ya la la la. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kuasa-Mu, dan kami mau melihat kekaguman kami dengan Tuhan. Kami mau melihat kuasa-kuasa Tuhan. Shikara ya la 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 ya la 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 la. Oh haleluya. Ya la 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 la. Haleluya. Tuhan, kami butuh Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan untuk terus intervensi kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami mungkin datang dengan hati yang sudah bosan, rutinitas gitu-gitu aja, tidak ada sesuatu yang baru Tuhan. Itu adalah harapan yang salah. Kami tahu Tuhan itu perasaan yang mungkin menipu kami. Tuhan, kami mau jalan baru dibukakan. Kami mau sebuah tuntunan yang baru untuk kami menjadi partner sekerjanya Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana bahkan lewat situasi kami yang mungkin clueless, tidak ada clue, tidak ada sinyal, tapi kami mau melihat bagaimana Tuhan mentransformasi pemikiran kami, mindset kami, perspektif kami, bahkan hati kami diperbaharui sehingga kami punya respon yang benar di dalam hidup ini Tuhan. Ketika kami memiliki respon yang benar dan waktunya siap, kami tahu Tuhan, Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalan-Mu. Tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini gak sekedar jadi pengetahuan, gak sekedar mengimpress kami, tapi menginspirasi kami untuk bisa kami hidupi. Bahwa Engkaulah sumber sukacita kami dan satu-satunya segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama percaya katakan amin, 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 amin. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan pandu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah para jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan juga para pengelola gereja yang mengolahnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher akan membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intelligent Church minggu ini. Shalom saudara, dalam bulan Oktober 2025 gereja kita mengambil tema From Wilderness to Fruitful Field. Dari padang gurun menuju ladang yang subur. Kita akan menggali dalam 4 minggu ke depan, kenapa sih orang bisa kering rohani? Dan apa yang harus dilakukan dari kondisi hati yang kering dan hambar menuju hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga hatinya dan hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, saya ajak untuk kita hadir setiap minggu. Kita dengarkan kebenaran firman. Dan kita bertumbuh di gereja ini menjadi segambar dan serupa seperti Kristus. Dan agar hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di ibadah Intelligent Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall, Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ Kamis 9 Oktober 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Shalom lintas generasi, saya KJ Immanuela. Saya Eslite. Saya Andreas Clemensinanda. Saya Samuel Ferry. Saya mau ajak kamu ke acara yang begitu dahsyat. Namanya Intergen Summit 2025. Yang akan diadakan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 di Gedung House of Blessing, Jakarta. Acara ini terbuka untuk seluruh generasi karena menurut Yoel 2 ayat yang ke-28 bahwa panggilan ini untuk laki-laki maupun perempuan agar bersaksi. Orang-orang tua mendapat mimpi dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan. So that's why acara ini terbuka banget untuk semua orang dari lintas generasi. I do believe
This Intergen Summit will equip you for the harvest. Saya percaya pada hari-hari ini Tuhan sedang memberikan impartasi revival yang besar buat kita bawa ke sekolah, kampus, gereja, keluarga, dan kemanapun kita berada. Karena kita percaya lewat kolaborasi, revival pasti terjadi. So, see you there and God bless you. So, see you there. God bless you. See you there. God bless you. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Last Call Prize Intergen Summit 2025 Former and Future Rain. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket dengan harga spesial. Segera amankan tiket saudara. Selain itu, bagi saudara yang ingin mendukung acara ini, silakan membeli merchandise Intergen Summit di booth yang tersedia setelah ibadah ini selesai. Merchandise hanya dijual sampai hari ini, tanggal 5 Oktober 2025. Mari kita dukung dan rayakan bersama Intergen Summit 2025. Gospel International Festival, the first and biggest gospel event in Southeast Asia, featuring Hillsong Australia, New Breed, Higher, Ron Kenoly, Lindy, and many more from international and national artists. Get your tickets now at BBO app or gfestindonesia.com. The 16th to the 18th of January 2026 at G Expo Kemayoran. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa berkat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah, yang terutama yaitu iman, pengharapan, dan kasih dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan keintiman dan persekutuan yang manis dengan Allah kita Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Bapa di surga kelak. Kita semua yang percaya dan sudah berkati mengatakan amin. Terima kasih. Happy Sunday.